dia tumbuh subur karena media tanamnya juga besar. Miliaran spesies, jutaan organisme, tumbuh-tumbuhan, hewan, unsur-unsur yang ada, dan makhluk hidup lainnya. Ini kisah dan petualangan mengenai fakta tersembunyi pada alam. Sifat, klasifikasi, sejarah, adat istiadat, perkembangan makhluk hidup, dan perilaku sehari-hari mereka. Mereka bersatu dalam sebuah planet yang disebut Bumi. Kami mencoba merangkum dan menjabarkan secara singkat semua misteri, kisah yang tersembunyi, dan rahasia alam yang terungkap dengan Keramat Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Keramat Alam. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang perawatan untuk tanaman sirih gading agar tumbuh subur seperti yang saya miliki pada saat ini. Jadi tanaman sirih gading ini merupakan tanaman yang sensitif terhadap lingkungan hidupnya teman-teman. Jadi tanaman sirih gading ini bisa tumbuh di tanah maupun di air teman-teman ya, seperti tanaman kangkung. Kenapa saya sebut sensitif terhadap lingkungan hidup? Nah, kalau kita menanam sirih gading ini di air, kalau misalnya airnya itu kondisinya sedikit kotor, yang saya pahami sirih gading ini tidak bisa bertumbuh subur ya. Jadi kalau misalnya mau menanam sirih gading ini di air, itu airnya harus bersih. Kemudian kalau misalnya kita mau tanam di media tanah seperti yang saya lakukan ini, tanahnya harus setiap hari dikontrol teman-teman. Kontrolnya kita cukup siram ya, tanahnya harus lembab seperti ini. Nah, ini tanaman sirih gading saya ini hampir setiap hari. Kalau misalnya saya sibuk, saya siram pagi hari atau sore hari. Kalau misalnya tidak sibuk, saya siram 2 kali sehari teman-teman. Nah, ini ya tanda sirih gading itu tumbuh subur, daunnya ini besar teman-teman, tidak kecil. Kalau misalnya kerdil seperti ini ya, ini agak kecil, bukan karena jenisnya, tapi memang karena tumbuhan sirih gading ini hidupnya di tempat yang kurang cocok ya. Nah, ini tempat medianya itu kecil teman-teman, cuma menggunakan botol aqua bekas. Jadi teman-teman, solusinya ketika kita mau tanam sirih gading ini di tempat-tempat yang kecil seperti ini, sebaiknya kita menanam sirih gading yang jenisnya atau jenis daunnya kecil teman-teman, supaya kelihatan subur ya. Kalau seperti ini sepertinya tempat media tanamnya itu kekecilan teman-teman. Tapi di sini daunnya ini sebenarnya tumbuh subur, cuma daunnya agak mengecil teman-teman. Nah, kalau di dalam pot bunga seperti ini dia tumbuh subur karena media tanamnya juga besar, dan juga di sini bebas ya, daunnya itu bebas, tidak terhalang gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk perawatan sirih gading ini cukup mudah. Kita tinggal siram saja setiap hari ya. Setiap hari, pagi, sore, atau kalau sibuk itu 1 kali sehari saja. Nah, kalau misalnya teman-teman mau memperbanyak, usahakan sirih gading ini punya akar seperti ini, akar angin teman-teman. Kalau sudah punya akar angin seperti ini, bisa kita potong di sini dan kita tanam di polybag lainnya atau pot bunga. Jadi teman-teman, ini tanaman sirih gading saya yang tanam di pot ini ya, hampir semuanya sama jenisnya, kecuali ada yang di bawah itu. Di bawah itu dia jenisnya yang warna putih. Nah, itu kurang tumbuh subur ya teman-teman. Sudah bagus perawatannya tapi tidak tumbuh subur juga. Nah, ini ya. Selain itu, tanaman sirih gading ini saya jadikan media filter akuarium saya teman-teman. Nah, ini ya,
di filter akuarium ikan mas koki saya. Nah, untuk yang jenis yang putih tadi ini teman-teman, nah itu ya, ini entah kenapa dia tidak tumbuh subur di media tanah pun, dia tidak tumbuh subur teman-teman. Cukup mudah bukan merawat dan juga menanam tanaman sirih gading ini. Kita bisa menanam tanaman ini di depan rumah, di dalam pot bunga ataupun polybag, bahkan di tempat botol air mineral seperti ini teman-teman, bisa tumbuh subur. Baik teman-teman, sekian dulu video saya. Jangan lupa dukung terus channel Keramat Alam dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya, agar channel Keramat Alam dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.